Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Creative Channel. Oke guys, balik lagi di Sentra Rumah Jamur Insan Serbelawan, channel inspirasi, motivasi, dan semangat untuk berwirausaha ya guys. Balik lagi kita ngobrol-ngobrol santai guys, masalah budidaya jamur tiram ya guys ya. Buat yang belum subscribe, bisa diingatkan untuk di subscribe dulu, dinyalakan loncengnya supaya gak ketinggalan video terbaru pembahasan masalah jamur tiram. Kita lanjut pembahasan dalam proses pembuatan backlog part kedua ya guys ya. Nah, yang part sebelumnya adalah proses pengomposan. Jadi hal-hal ataupun apa saja yang perlu kalian perhatikan dalam proses pengomposan kalian tonton di video yang sebelumnya guys. Nah, di video kali ini saya mau melanjutkan prosesan kedua, yaitu proses sterilisasi. Ya walaupun ada proses pengemasan lah ya. Proses pengemasan itu bukan termasuk proses inti sih sebenarnya, tapi ya memang harus ada beberapa hal yang harus diperhatikan juga pada saat proses pengemasan, seperti harus diaduk lagi, kemudian harus yang menggumpal harus dihancurkan. Nah seperti itu lebih kurang, tapi itu tidak terlalu riskan ya guys ya, tidak terlalu penting sih ya, walaupun ada efeknya. Tapi yang selanjutnya adalah proses sterilisasi seperti di belakang Insan guys ya. Proses sterilisasi sebenarnya kalau mau kita bahas itu sangat luas sekali ya guys ya, karena dari alat sterilisasinya sendiri itu berbeda-beda. Ada yang menggunakan kompor, ada yang menggunakan kayu, ada yang menggunakan bracket, ada yang menggunakan kompor oli. Kemudian juga wadah sterilisasinya itu ada yang menggunakan penyaluran uap, ada yang menggunakan drum stainless, ada yang menggunakan drum oli bekas seperti di belakang Insan ini. Nah jadi banyak ya guys ya. Jadi setiap proses sterilisasi sebenarnya memiliki beberapa hal yang harus diperhatikan, tapi kita kan nggak mungkin membahas satu persatu ya guys ya. Jadi kita ambil keseluruhannya aja lah, kita ambil ringkasan kelengkapannya lah, formalnya lah, standarnya itu bagaimana, yang standarnya seperti itu guys ya. Kalau ada yang kurang jelas atau mungkin alat sterilisasi kalian itu berbeda dari punya Insan atau yang Insan bahas ini, silahkan tanyakan langsung di kolom komentar supaya bisa kita bedah lagi ya guys ya. Nah langsung aja yang pertama guys ya, proses sterilisasi yang pertama itu pastikan kapasitas dari sterilisasi kalian tidak terlalu over guys. Ini buat yang pemula ya guys ya. Kalau yang untuk senior jangan dicontoh, nanti lama-lama kalian mungkin bisa belajar ke sana. Tapi untuk pemula ini pastikan kapasitas sterilisasi kalian jangan over. Kalau menggunakan drum oli seperti Insan itu di belakang, ya pastikan ya PRS lah ya, ataupun lebih satu tingkat nggak apa-apa lah. Jangan sampai yang pakai tangga nyusunnya ke atas, itu jangan ya guys ya. Jangan kalian contoh dulu. Karena itu mungkin mereka udah tahu lah ya takarannya, kebesaran apinya seperti apa, kemudian lama steamnya itu berapa jam, mereka tuh udah paham guys ya. Jadi jangan kalian contoh dulu, karena Insan pastikan kalau kalian buat yang seperti itu, bagian yang atas itu kemungkinan besar itu tidak matang guys ya. Nah kemudian kalau kalian buat seperti yang di belakang Insan ini, itu kalian peres aja ataupun lebih sedikit, kalian steam 3-4 jam aja dengan api besar, itu udah Insan pastikan matang guys. Nah jadi kalian mau pilih yang mana itu terserah kalian ya guys. Nah, itu yang pertama, kapasitas jangan terlalu over. Kemudian yang kedua adalah hal yang harus kalian perhatikan, air dalam sterilisasi kalian atau tempat steam, terutama yang membuat pembakaran langsung ini ya, pembakaran langsung yang dari bawah, pastikan airnya itu jangan terlalu banyak dan jangan terlalu sedikit, karena itu beresiko ya guys ya. Kalau terlalu sedikit beresikonya bisa kekeringan habis, kalau terlalu banyak bisa proses titik didihnya itu lama guys ya. Nah jadi yang harusnya 15 menit itu sudah mendidih dan uap sudah naik sampai atas, tapi karena air kalian terlalu banyak itu bisa setengah jam itu belum mendidih guys ya. Nah itu guys, itu kekurangannya. Kemudian yang ketiga adalah pastikan proses penyusunannya itu benar. Jadi proses penyusunan dalam itu benar, jangan terlalu rapat kalau kalian mau matang semua ya guys ya. Pastikan ada celah untuk uap itu berpindah-pindah guys ya. Ya jadi kalau misalkan kalian nyusunnya itu lurus tak terus gini, nah itu bakalan sulit matang ya guys untuk bagian yang tengah, tapi harus ada celah supaya dia uapnya itu bisa menyebar gitu lah ya guys ya, lebih kurang seperti itu. Itu yang ketiga guys ya. Kemudian yang keempat, pastikan tutup bagian atas itu benar-benar safety dan rapat lah ya guys ya. Kalau kalian menggunakan kayu itu harus ada celah, harus, karena apa, kalau tidak itu bisa
meledak ya guys ya. Kalau kalian pakai kompor bisa dikecili ya guys ya. Nah, kalau udah melembung, tapi kalau kalian pakai kayu harus buat celah. Karena apa? Karena kalaupun dikecilin itu nanti susah dia mengontrol suhu bagian dalamnya lagi guys. Jadi bakalan lama lagi uapnya itu naik ke atas, karena beda ya guys ya. Kalau api kan dengan kayu itu kan kalau dikecilin ya gimana, kalau dengan kompor ya udah jelas ya guys, tinggal kita putar aja. Nah itulah ya guys ya, itu yang keempat tadi guys ya. Kemudian yang selanjutnya adalah pastikan kalian sterilisasi itu di awal-awal itu dengan api yang besar guys. Karena apa? Karena kita harus mendidihkan dulu guys ya. Setelah apinya mendidih dan uap sampai ke atas, kalian cukup menggunakan api standar dan stabil sampai seberapa kalian mau lah ya. Mau 3 jam atau 4 jam atau 5 jam atau seterusnya. Jadi jangan dipaksakan terus api besar, karena apa? Resikonya itu backlognya bisa kering guys ya, bagian dalamnya itu bisa kering. Nah jadi itulah permasalahannya kenapa ada sering komplain, bang backlogku kenapa belang, sebagian kering sebagian basah. Nah seperti itu biasanya karena proses sterilisasinya yang memang benar-benar kepanasan, benar-benar kebesaran apinya. Nah itu biasa bagian yang menempel ke dindingnya ya guys ya, ke dinding sterilisasinya. Nah jadi itulah guys pembahasan untuk masalah sterilisasi guys. Jadi kalau ada yang mau ditanyakan atau mau ditambahkan, langsung tulis saja di kolom komentar di bawah. Kita jumpa di video yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.